Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syirka la zulmun adzim. Shadaqallah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan umur, nikmat sehat lahir batin, nikmat iman Islam sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita, Allah melindungi kita dari segala bencana dan Allah melindungi kita semua. Amin ya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan mudah-mudahan syafaat beliau sampai kepada kita sebagai umat. Hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, karena Allah tidak melihat atribut dunia. Sejauh mana ia takwa Allah muliakan. Inna akramakum indallah atqakum. Hadirin rahimakumullah, al-muslimu la yadlimu wa la yudlam. Seorang muslim tidak zalim dan tidak didolimi. Fala yasduru anhu dzulman li'adin, dan tidak memancarkan kedoliman kepada salah seorang. Wala yubilu dzulma li nafsihi min ahadin, dan tidak menerima kedoliman untuk dirinya dari seorang pun. Itu dzulmu bi'an muharramun fil kitab wa sunnah, karena sesungguhnya kedoliman itu diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tadlimuna wa la tudlamun. Dan tidaklah kalian mendolimi dan janganlah kalian didolimi. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yadlim minkum nudikhu adzaban kabira. Barang siapa yang dolim di antara kalian, nudikhu adzaban kabira, maka kami akan merasakannya adzaban kabira, siksa yang sangat besar. Itu surat Al-Furqan ayat 19. Wa qala azza wa jalla fima yarbiyahu nabi anhu nabiyyu, dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kedoliman atas diriku. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan kedoliman bainakum muharramun, di antara kalian itu haram. Fala tadzalimu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulmatun yaumal qiyamah. Takutlah kedoliman, karena sesungguhnya kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, man dolama qaida sibron minal ardi tawaqahullahu min sabil ardi. Barang siapa yang dolim satu jengkal tanah, maka Allah akan menimpakan kepadanya 7 lapis bumi. Satu jengkal tanah. Kalau beberapa tanah, kalau misalnya dolim kepada masyarakat atau umat 75 kg emas atau miliaran, betapa siksa Allah sangat besar. Sajengkal wae dipikulkeun 7 tanah, ya, 7 lapis tanah. Komo kalau
berupa emas. Kalau berupa uang miliar, naudzubillah. Hadirin rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah berfirman dalam surat Hud ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ahdu rabbika. Demikianlah siksa Rabbmu idza akhadal qura apabila Allah akan menyiksa suatu negeri wa hiya dzalimatun inna ahdahu alimun syadid, maka di dalam negeri tersebut penuh dengan kedzaliman. Sesungguhnya siksa Allah alimun syadid, itu sangat pedih dan sangat keras. Hadirin rahimakumullah, bahkan Rasulullah SAW bersabda, wattaqi da'watul madlum, takutlah terhadap doa orang-orang yang didolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, maka sesungguhnya di antara ia dan di antara orang yang dolim itu kalau berdoa tidak ada hijab. Jadi manjur doanya, kalau enggak di dunia nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, maka ada beberapa macam kedoliman. Pertama adalah dzulmal abdi li rabbih, wa dzalika yakunu bil kufri bihi ta'ala. Kedoliman hamba terhadap Rabb-nya, demikian itu terjadi karena dengan kekufuran kepada Allah Ta'ala, di mana Allah berfirman surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal kafirun lahumud dzalimun. Orang-orang yang kafir mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang kedua, kedoliman hamba terhadap Rabb-nya wa yakuna bisyirki, itu terjadi karena kesyirikan fi ibadatihi, di dalam ibadah kepada Allah, baik syirik yang besar maupun yang kecil maupun yang tersembunyi. Syirik yang besar berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, kemudian beranggapan ada kekuatan lain selain daripada Allah yang memberikan rezeki, bukan Allah. Atau misalnya beribadah bersamanya ada Tuhan lain, seperti saya kalau pakai cincin batu ali, sigana gering, sigana rezeki nasibit, itu kesyirikan terhadap Allah. Atau kesyirikan dalam berdoa. Ya. Ini bahaya hadirin rahimakumullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepada mulah kami menyembah dan meminta pertolongan, termasuk apalagi meminta kepada wali, sampai doanya ya Allah, ya Rasulullah, ya Wali Allah, ya Syekh Abdul Qadir. Tidak boleh, kita hanya harus menyembah kepada, berdoa kepada Allah. Bahaya. Makanya Allah berfirman, inna syirka ladulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat, kedoliman yang sangat besar. Atau karena riya, hadirin rahimakumullah. Dalam Al-Quran ingin didengar, ingin dilihat. Wa man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsi wa man kana yuridu hatta dunya nutih wa ma lahu bil akhirati min nasib. Barang siapa yang tujuannya karena akhirat, mencari ridha Allah, maka Allah akan tambah keuntungan di akhirat. Tetapi barang siapa yang tujuannya karena dunia, ingin dipuji, ingin didengar orang, wa ma lahu bil akhirati min nasib, maka di akhirat tidak akan mendapat bagian sedikit pun. Itulah kedoliman hamba terhadap Rabb. Yang kedua, dzulmul abdi li ghairihi min ibadillahi wa makhluqatihi. Kedoliman hamba selain daripada kepada Allah, yaitu kepada hamba atau wa makhluqati, atau kepada makhluk-makhluk Allah. Wa dzalika bi yatihim fi aradihim wa abdanihim aw amwalihim bigori hak, yaitu dengan menyakiti mereka, baik di dalam kehormatan mereka, badan mereka, atau harta mereka selain dengan yang hak. Di mana Rasulullah SAW mangkanat indahu, barang siapa yang ada di sisinya mutlimatun, kedoliman di akhihi, kepada saudaranya, min aradihi aw min syai'in
atau atau kehormatannya atau sesuatu selain itu, seperti hartanya, menyakiti hartanya, mengambil hartanya atau menyakiti badannya selain itu. Fayatahillallahu minhul yaum qabla ayla yakuna dinarun wala dirham. Maka segera minta dihalalkan, maksudnya segera bertobat, memohon dihalalkan, ya, dibebaskan. Kenapa? Karena sebelum datang kepadanya hari alla yakuna dinaron, yang tidak ada lagi dinar, wala dirham, tidak ada lagi dirham. In kana lahu amalun solih, maka jika ada baginya amal soleh, ukhida minhu biqadri mudlamitihi, maka diambil amal soleh itu sekedar atau kadar kedoliman ketika di dunia. Kemudian wa illam yakun lahu, maka jika tidak ada, ya, orang yang dolim itu kebaikan sedikit pun, maka wa illam yakul lahu hasanah ukhida min sayiati sahibuhu fakumila alaih, maka diambillah keburukan-keburukan orang yang didolimi, kemudian diberikan kepada orang yang dolim. Maka hadirin rahimakumullah, jangan kita dolim kepada makhluk Allah, kepada hamba-hamba Allah. Ketika kita punya kebaikan, maka kebaikan kita diberikan nanti di akhirat. Kebaikan, kalau kita tidak punya kebaikan, justru keburukan orang yang didolimi itu ditimpakan kepada kita. Maka menjadilah orang yang muflis, orang yang rugi. Dia membawa sholatnya, membawa saumnya, membawa zakatnya, membawa kebaikannya, tetapi dia akhirnya tidak punya apa-apa karena dolim kepada saudaranya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah dolim, di mana Rasulullah kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam manik to'a haqqu amri manik to'a haqqu amrin muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu nar wa harram alaihil jannah. Wa qala rajulun wa in kana yasirun ya Rasulullah, wa qala wa in kana qadiban min urab. Artinya begini, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, faqad aujaballahu, maka Allah mewajibkan baginya neraka, wa harrama alaihil jannah, dan Allah haramkan atasnya surga. Kemudian ada salah seorang bertanya, faqala rajul wa in kana yasirun, ya bagaimana ya Rasul jika perkara-perkara yang ringan, yang sederhana ya Rasulullah? Faqala wa in kana qadiban min arab, maka Rasul walaupun hanya kayu dari Arab, ya, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang mengambil sumpah. Di sini kan ada barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya. Para pejabat oknum, ya, dia mengambil sumpah di bawah Al-Qur'an, saya bersumpah dengan atas nama Allah Qur'an. Kemudian orang-orang munafik itu digambarkan dalam Al-Qur'an, ittakhadhu aymanahum junnatan fasadu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka mengambil ittakhadhu aymanahum, sumpah-sumpah mereka, fasadun an sabilillah, tetapi tujuannya untuk menentang, menghalangi jalan-jalan Allah. Koruptor, yang lain-lainnya lah. Maka innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka amat buruk dengan apa yang mereka kerjakan. Bahkan Allah mengharamkan surga baginya dan wajib baginya masuk neraka. A'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, dzulmul abdi li nafsihi, dolim hamba terhadap dirinya dengan banyak maksiat kepada Allah dan Rasulnya, berbuat bid'ah, berbuat sesuatu yang tidak
dicontohkan oleh Rasul, atau menipu dan sebagainya, atau gibah dan sebagainya, itu dolim terhadap dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma dolamuna walakin kanu anfusahum yadlimun." Dan tidaklah kami mendolimi mereka, akan tetapi merekalah yang mendolimi terhadap diri mereka sendiri. Jadi in ahsantum ahsantum wali an usakum wa in ahsatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jika berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepada kita. Semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan jangan sekali-kali kita dolim, rugi ketika kita membawa amal sholat kita, amal puasa kita, amal zakat kita, semua kebaikan, tetapi karena kedoliman yang kita lakukan kepada saudara kita, ternyata amalnya habis diberikan kepada orang yang didolimi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum fil ilmil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hanan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amma ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata Muhammad rahmatan amma ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farijan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. La'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.